anaknya ini curhat. Kalau kata anak sekarang curcol. Curcol. Curhat colongan, curhat bilang begini, ustazah katanya manggil gitu, ustazah ini begini, sebetulnya sakitnya tahu, sebabnya kenapa tahu, ibu saya begini. Emangnya kenapa? Jadi kira-kira setahun yang lalu, awalnya mah ibu sehat, kata-kata anaknya itu ceritakan, ibu mah sehat awalnya, nggak ada apa. Baru 1 tahun yang lalu lah kira-kira, dan gawat-gawatnya itu 4 bulanan terakhir ini, kelainan darah. Sebabnya juga kita tahu bersama, tapi susah ngilanginnya. Apa rupanya sebabnya? Hadirin jemaah rahimakumullah, rupanya si ibu ini sedih. Sedihnya akut karena punya anak laki-laki satu-satunya, kira-kira 3 bulan lagi mau nikah, dan juga dokter juga anaknya itu lagi tugas di Batam. Pas mau pulang ke Jakarta, pesawatnya jatuh. Yang Lion Air di perairan Karawang terakhir. Anaknya salah satu korbannya. Kata si anak ibu ini, sejak saat itu ibu sedih terus. Ini istri saya cerita, bahkan lagi cerita begitu, nangis. Si ibu nangis. Ya wajar sih, kehilangan anak laki-laki gitu ya, anak bontot satu-satu, jadi punya 3 bersaudara. Ini paling bontot laki-laki. Ya. Sudah mau menikah berapa bulan lagi, kira-kira begitu lah. Ya. Tapi udah setahun dan sedihnya masih ada. Begitu anaknya ngomong begitu, ini yang menarik, ibunya bilang begini, iya saya tahu, itu masalahnya saya tahu, tapi susah. Apa yang lagi? Jadi jamaah rahimakumullah, saya dengar cerita, wah luar biasa ini. Luar biasa. Makanya mungkin lain kali pasien-pasien yang begini kita ajak ngaji juga sih, bagus juga Pak. Direkomendasikan untuk ada pengajian di Masjid Al Hidayah gitu, setiap hari apa dan hari apa. Karena sumbernya tahu, tapi hilanginnya susah. Dan tahu juga bahwa hilanginnya susah. Tapi hilanginnya susah, ramai lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibu ini bukan orang yang punya duit. Lantai 6 itu, kalau cerita istri saya itu adalah kamar VIP. Saya nggak tahu bayarnya berapa kamar VIP. Waduh, ya, gitu ya. 3 hari 70 juta, masya Allah. Ya. Dan rasanya nggak ditanggung BPJS tuh ya, kalau itu ya. Belum sakit segala macam ya. Bukan orang nggak punya duit itu, Bapak Ibu. Ya. Dan bukan orang yang nggak punya ilmu. Karena berpendidikan loh. Pakai jilbab juga seperti ibu. Pakai jilbab juga. Tapi kesulitan menghilangkan rasa sedih yang sudah terjadi kira-kira setahun belakang. Pertanyaannya, ada apa nih? Saya langsung ngacak ke diri kita masing-masing deh. Ngacak ke diri kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada jaminan Allah sebetulnya. Kita buka Quran surat kedua. Saya senang banget dengar tadi Pak Haji Tri bercerita tentang pesantren Tahfizul Quran yang sudah jalan 1 bulan. Luar biasa, adik-adik semangat terus menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan barokah Al-Quran kepada kita semua. Dan jangan lupa selain menghafal juga memahaminya. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38. Kita bakal baca buka Al-Quran. Silakan kalau yang pegang HP mungkin punya aplikasi supaya lebih jelas
Jadi Al-Quran itu, sebentar ya, sambil nyari sambil buka. Al-Quran itu Bapak Ibu, ya, itu bukan yang ini, Al-Quran itu, ya. Sebentar ya, lompat sebentar ya. Al-Quran itu bukan yang ini, ya. Al-Quran itu bukan yang ini. Maka di kalimatnya Quran surat kedua ayat kedua itu, zalikal kitab. Pakai kata zalika. Zalika itu dalam bahasa Arab artinya jauh ya Ustaz. Beliau ini lulusan Mesir, Ibu. Saya pikir dari namanya lulusan Rusia gitu. Trianov. Rumahnya lulusan Mesir ya, lulusan Trianov. Jadi Bapak Ibu, zalika itu artinya jauh. Kalau dekat haza. Itu terhadap kata-kata yang muzakkar atau maskulin. Terhadap kata-kata atau kalimat-kalimat yang feminin atau muannas pakai tilka, ya. Jadi jauh artinya. Zalikal kitab. Sebentar ya, kita lompat dulu sedikit ya. Saya ingin memberikan hadiah untuk adik-adik para penghafal Quran ini di sini. Zalikal kitab. Kenapa disebut zalikal kitab? Kitab yang jauh. Padahal kitabnya di sini, betul nggak? Tapi disebut zalikal kitab. Bahkan kalau Bapak Ibu buka terjemahan, pasti artinya adalah kitab ini, betul nggak? Ya kan? Artinya kitab ini. Tapi lafaznya zalikal kitab. Ada kitab ini disebut dengan haza, itu part yang lain. Kita buka Quran surat ke-6 ayat 92. Sebentar ya, kita lompat dulu Bu ya. Kira-kira kita sampai jam berapa nih Pak? Ibu-ibu aja yang tanya, sampai jam berapa Bu? Ada jamnya nih. Oh, insya Allah kalau sudah kepanjangan mohon diingetin aja Bu ya, Bapak Ibu ya. Kita buka Quran surat ke-6, ini wabil khusus untuk adik-adik ya, supaya semangat menghafal Al-Quran dan supaya kita paham menghafal itu bukan cuma menghafal, ya, bukan ada di sini, tapi di sini, ya. Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-92. Posisinya di sebelah kanan paling atas nomor 2 ya, dari atas. Surat ke-6 ayat 92. Jadi, nah ada kalimat ketika kitab itu disebut haza, tapi ada kalimat ketika kitab itu disebut zalika. Kenapa? Oke, singkat saja ini. 92, perhatikan di sebelah kanan ayatnya nomor 2 dari atas. Perhatikan, wahaza kitabun anzalnahu mubarakun. Ya, wahaza kitabun anzalnahu mubarakun. Kitabnya sama. Yang disebut itu Al-Quran, ini juga. Tapi tadi zalika, sekarang haza. Oke, kalimat yang hampir sama di lembar berikutnya, ayat di surat yang sama, ayat ke 155. Di lembar sebelah kanan juga, di pertengahan hampir ke bawah. 155. Kalimatnya hampir sama. Sudah? Perhatikan kalimatnya, wahaza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Perhatikan, setiap kali ada kata haza bersanding dengan Alkitab, dengan kitab ini, dengan Al-Quran, itu menjelaskan berkahnya. Perhatikan tadi ya, 155, wahaza kitabun anzalnahu mubarakun. Keberkahannya dekat. Maksudnya gitu ya, ini saya persingkat ya, keberkahannya dekat. 92 tadi, wahaza kitabun anzalnahu mubarakun. Ya. Jadi Al-Quran, ketika berbicara tentang keberkahan Al-Quran, itu dekat. Tapi ketika berbicara tentang isinya, ilmunya yang ada di dalam ini, jauh. Zalikal kitab. Sebetulnya kata yang tepat itu adalah tinggi, bukan jauh. Ya. Ada beberapa penyebab kenapa dia disebut zalika, adik-adik, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berkahnya dekat. Artinya saya mau mengatakan, ketika kita ikhlas berkecimpung dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sahabat kita, ilmunya belum kita dapat, berkahnya sudah datang. Itu rumus Al-Quran. Ya. Ilmunya belum kita dapat, kita belum paham, belum ngerti, belum tahu apa-apa, tapi berkahnya sudah datang. Itu rumus Al-Quran. Ya. Barak.
Makanya tadi isinya zalik jauh. Oke? Itu intermezzo sejenak untuk adik-adik ya. Nah, kita lanjut lagi sekarang ke materi kita. Makanya selalu kalau kajian kita buka Al-Quran. Kenapa? Karena ini bukan Al-Quran. Bapak Ibu, ini namanya apa? Ini namanya suhuf. Suhuf itu lembaran. Ada banyak suhuf namanya mushaf dalam satu tempat. Ya. Mushaf satu tempat. Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat berapa ya? 90 ya pokoknya 90 lah ya. 90. Quran 98. Quran surat 98. Kita insya Allah hafal semua ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Perhatikan kalimatnya. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf itu ada kutubun qayyimah. Kutub itu jamak dari kitab. Jadi yang kita pegang ini bukan kitab, tapi mushaf. Mushaf punya keberkahan, kitab punya keberkahan. Makanya orang kalau sudah hafal Al-Quran, tetap ngambil berkahnya mushaf. Buka Al-Quran, lihat Al-Quran, menyentuh Al-Quran, baca Al-Quran, melihat matanya melihat Al-Quran. Itu punya berkah sendiri, walaupun sudah hafal. Gitu, adik-adik. Ya, punya berkah sendiri Al-Quran. Yang celaka orang yang nggak hafal dan nggak mau buka Al-Quran, gitu ya. Nggak dapat keberkahannya. Oke, intermezzo saja, intermezzo. Kita balik lagi ke materi kita. Hadirin jamaah rahimahullah, ada jaminan Allah di sini. Jaminan Allah. Quran surat kedua ayat 38. Sudah buka semua Bapak Ibu? Kedua ayat 38 ya. Sudah, sakit tuh. Quran surat Al-Baqarah ayat ke 38. Iya, puasa. Artinya kalimat Allah di situ, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, maksudnya di situ Al-Qur'an, maka ada dua jaminan. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Jaminan Allah dua, ini jaminan Allah. Takut dan sedih. Takut dan sedih ini Bapak Ibu rupanya adalah ibunya semua penyakit. Ibunya semua penyakit ini. Ya. Ada istilah di kedokteran ya, Pak Dokter, namanya psikosomatis. Ya. Soma itu badan, perut. Penyakit yang berasal dari psikologi mengakibatkan badan kita sakit, psikosomatis. Bahkan para dokter di Amerika sudah merawat kesimpulan bahwa jantung itu adalah pembunuh paling tinggi atau penyebab kematian paling tinggi di Amerika, sudah dirawat. Sekarang mereka mengatakan ACE adalah pembunuh penyebab kematian paling besar. ACE. Kita pernah bahas ini di pengajian subuh ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya? Apa itu ACE? Adverse Childhood Childhood Experiences. Pengalaman masa kecil yang berat, trauma masa kecil itu yang berakar dan menyebabkan penyakit, dan itu sudah diakui oleh hampir seluruh dokter di Amerika. Jadi kalau kita punya penyakit apa sekarang,
itu ada akarnya yang sampai ke masa kecil, trauma di masa kecil. Yang sumbernya adalah takut atau sedih. Dua itu. Lah pertanyaannya sekarang begini, kenapa kok orang Islam, tadi ibu tadi orang Islam sudah berislam, itu sudah Islam, tapi kok nggak bisa ngilangin ini? Padahal Islam loh, gitu kan? Kan jaminan Allah, "Faman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Apa jaminan Allah salah? Enggak. Tapi kok nggak bisa menghilangkan takut dan sedih? Kenapa? Jadi kan tema kita momentum menjadi muslim sesungguhnya. Ya, jadi karena menjadi yang sesungguhnya, maka kita harus buka-bukaan, rela membuka apa yang mungkin tabu dan gak enak, kita buka agar betul-betul hakiki menjadi yang sebenarnya. Kok orang Islam tapi nggak dapat jaminan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun? Di mana salahnya? Mana salah? Oke? Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini ada kaitannya dengan hijrah Bapak Ibu. Ya, ini kan hijrah kita ya, apa namanya? Tahun baru, tanggal baru ini hari malam ini. Saya di pelan-pelan ya, saya buka pelan-pelan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Abi ini kelas kecil. Yang berkaitan dengan hijrah, nanti kita ketemu kenapa selama ini kita berislam tapi tidak bisa menghilangkan rasa takut dan sedih, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di sana. Terkait dengan hijrah, ada dua sosok yang ingin saya ketekankan. Ya, ada dua sosok yang ingin saya ketekankan kepada kita semua. Yang pertama, sosoknya namanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Oke. Suhaib ibn Sinan, nama kunyahnya atau nama panggilannya adalah Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Satu lagi yang menurut saya lebih keren ya, adalah Anonymous. Saking nggak terkenalnya, di riwayat sejarah ada hadisnya, tapi namanya nggak ada. Cuma disebut seorang lelaki Arab saja. Saking beliau ini orang biasa. Yang satu orang kaya, termasuk orang terkaya di Mekah ketika hijrah. Yang satu sangat biasa. Bahkan tugas beliau itu adalah ngejagain unta atau kuda dari para sahabat kalau ada taklim. Semacam OP lah, office boy. Orang yang kalau duduk tuh orang nggak peduli, kalau nggak ada orang ngajarin. Ini yang anonimus. Tapi ini keren banget ini orang. Dahsyat betul. Ya. Saya cerita sedikit ya tentang beliau ini. Pertama, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib ibn Sinan ini Bapak Ibu, namanya itu, nama kunyahnya itu Ar-Rumi karena beliau itu pernah di Romawi. Ada dua versi yang mengatakan, yang pertama beliau pernah berangkat membawa konsorsium, jadi beliau itu pernah berdagang, ngajakin teman-temannya, modalin gua, gitu ya. Ambil duitnya, terus berangkat ke Romawi untuk berdagang. Pulang-pulang, dagangan habis, untung nggak ada, rugi, dan punya utang sekian banyak. Saking fenomenalnya utang beliau itu, sampai namanya melekat, Ar-Rumi. Itu versi pertama. Versi kedua, beliau pernah dijadikan budak di Romawi, sampai ke Madinah dalam kondisi sebagai budak. Tapi cerita berlanjut, dan ketika hijrah, beliau tercatat sebagai orang kaya ketiga di Mekah. Orang paling kaya ketiga itu. Jadi saya ingin menggambarkan betapa dahsyatnya orang ini. Dahsyat. Cuma orang-orang yang luar biasa yang bisa begitu. Dari minus menjadi orang terkaya itu orang-orang yang luar biasa. Nah, kita mungkin nggak tahu bahwa Suhaib ibn Sinan ini sebetulnya bisa disebut sebagai khalifah juga. Khalifah Rasyidin. Karena ketika Sayyidina Umar ibn Khattab itu dibacok, ya, dalam beberapa hari beliau itu luka parah. Beliau berpesan, selama saya nggak ada yang jadi imam sholat,
Artinya sekaligus sebagai PLT Khalifah adalah Suhaib. Abi main dia. Gitu. Jadi kalau boleh dihitung PLT, maka beliau masuk sebagai khilafah, sebagai Khalifah Rasyidin. Ya, tapi nggak itu karena itu hanya beberapa saat saja. Yang luar biasa adalah beliau ini menjadi latar belakang turunnya Abi terus mainan apa? surat kedua Mama ayat 207. menurutnya Udah nggak usah ikut nanti pengen di rumah Maka aja. Quran surat kedua ayat 207 Pak. anak aja pengennya. Posisinya di lembar sebelah kiri di pertengahan. Juz yang Juz berapa adik? Kamu jangan berisik. Kedua ya? Makanya jangan berisik. Mana berisik? 200. Bisa bisa nggak berisik? Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, ini luar biasa. Ceritanya luar biasa. Ketika akan hijrah, Nabi SAW itu rencananya hijrah bertiga, Pak. Beliau SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tapi karena dipantau terus oleh orang kafir, akhirnya bikin strategi Suhaib tinggal di Mekah agar mengelabui pantauan orang kafir, sehingga Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar bisa berangkat. Akhirnya berdua ini berangkat duluan. Tinggallah Suhaib bin Sinan demi mengelabui penjagaan orang-orang kafir Quraisy, ya, demi mengelabui penjagaan orang-orang kafir Quraisy. Nah, sudah dikelabui begitu, ya, rupanya bisa juga beliau berangkat malam-malam gitu ya, pindik-pindik berangkat. Begitu sampai di perbatasan Mekah, belum keluar Mekah nih, beliau belum keluar Mekah, sampai di perbatasan Mekah dikejar dan dapat, Pak. Ya. Dikejar pasukan Quraisy dapat. Nah, disitulah terjadi pembicaraan. Kata orang-orang Quraisy begini, Suhaib, ini bangsa kita ya. Suhaib, kamu nih tahu diri dong. Kamu tuh dulu nol besar, bahkan minus lagi punya utang. Sampai sekarang kamu jadi orang terkaya di antara kami. Siapa yang berandil di situ kalau bukan kita itu? Siapa yang percaya sama kamu jadi supplier? Ya, akhirnya kamu bisa berdagang. Siapa yang merekomendasikan kamu? Kamu tuh sekarang mau ninggalin kami begitu saja, kira-kira begitu bahasanya. Mendengar ini yang luar biasa, Pak. Mendengar ini, Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu bilang begini, oke kalau begitu, teman-teman sekalian, gini aja lah. Saya punya duit, saya tinggal di rumah. Di rumah saya ada ternak saya, ada kendaraan saya, ada budak-budak waktu itu sangat berharga, dan rumah saya sekalian. Gimana kalau kalian ambil aja semuanya? Ya. Ini gini Bapak Ibu ya, saya membayangkan, ini kan orang terkaya nomor 3 di Mekah ya. Saya membayangkan orang kalau kaya di zaman kita itu duitnya berapa ya? Berapa Pak kira-kira? Orang disebut kaya berapa sekarang duitnya? Saya hitung itu 5 triliun. 5 triliun masuk kaya orang itu. Punya likuiditas 3 triliun, punya aset 2 triliun. Termasuk kaya. Hadirin jamaah Allah. Angka 5T ini Pak, ini bukan sekedar angka, karena itu didapat dengan jerih payah tadi luar biasa. Dari minus sampai terkaya. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dan perhatikan kalimat Allah di 207. Ya. Begitu Suhaib dihadap oleh pasukan Quraisy, dia bilang, udah deh, saya punya duit 5 triliun. Gimana kalau semuanya saya kasih buat kamu, asal izinkan saya berhijrah. Kita nggak usah perang di sini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang dikasih menerima dengan senang, yang memberi Suhaib memberi dengan senang. Maka saya sering katakan ini orang gila. 5T, 5 triliun dikasih begitu aja tanpa ada apa-apa, cuma untuk satu idealisme. Bayangkan. Kok gila ini orang gila? Ibu bayangin deh, punya duit 1 miliar, duit 1 miliar, terus dihabisin buat ngaji, mau nggak?
Bapak deh, Bapak. Jadi 1 miliar. Habisin buat ngaji, mau nggak? Satu-satu pengajian. Buat buat umroh. Buat umroh. Mau nggak kira-kira? Ya? Wow, kalau ada. Bapak Ibu, itu kita pasti mikir, Pak. Mikir. Namanya kita manusia. Suhaib Ibn Sinan beliau juga manusia. Tapi there is something, ada yang di sini. Ada sesuatu yang di sini yang membuat beliau itu mampu memberikan itu. Nah udah, buat kamu deh. Lo senang, gua senang. Silakan. Hadirin jamaah Allah, perhatikan kalimat Allah di 207. Salah aja dulu sedikit. Suhaib berangkat dengan senang ke Madinah, ya. Kan Madinah tuh jauh Pak ya, kalau kita naik mobil aja tuh sekitar 5 jam 6 jam gitu ya. Itu tergantung supirnya juga, kalau dapat kebetulan supir yang ngebut ya cepat, kalau enggak ya 5 jam 6 jam. Zaman dulu lebih jauh lagi karena nggak ada mobil. Gitu ya. Udah jalan berhari-hari sampai di perbatasan Madinah. Dari jauh Suhaib melihat, oh banyak orang gitu ya, di sana banyak orang gitu ya. Dekat lagi, makin dekat, rupanya orang-orang ini nyambut beliau. Kalimat sambutannya tuh begini. Rabihal bayi ya Suhaib. Rabihal bayi ya Suhaib. Udah, lah, apa nih maksudnya? Rabihal bayi itu untung banget perdagangan ente Suhaib. Untung banget perdagangan kamu ya Suhaib. Ya bingung Pak. Rabihal bayi ya Suhaib. Rabihal bayi ya Suhaib. Orang-orang Rabihal bayi ya Suhaib. Begitu ketemu Rasulullah, kata Rasulullah juga Rabihal bayi ya Suhaib. 2 kali Rabihal bayi ya Suhaib. Dia nanya dong, ada apa ya Rasulullah? Kok Rasulullah tahu apa yang terjadi sama saya? Ya, bayangkan Pak, badannya belum sampai berhijrah. Ya, ini pelajaran kita. Badannya belum sampai berhijrah, tapi ininya sudah. Itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat kedua ayat 207. Jibril datang, Suhaib itu belum sampai Madinah, beritanya sudah sampai di luar. Perhatikan kalimatnya. Wa minan nasi may yashtari nafsuhu wa minan nasi may yashtari nafsahu tirra'a mardatillah. Ishtara itu artinya menjual. Di antara manusia ada yang menjual dirinya sendiri, bukan hartanya ya, karena 5T itu tuh pencarian, keringat, mungkin juga darah di situ. Jungkir balik, jatuh bangun untuk dari minus sampai 5T itu semua dijual. Wa minan nasi may yashtari nafsahu tirra'a mardatillah, demi mencari ridha Allah. Gila. Wa minan nasi may yashtari nafsahu tirra'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wallahu ra'ufun bil ibad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hijrah itu bukan soal badan, Pak. Suhaib badannya belum nyampe ke Madinah. Bukan soal outfit nih, bukan. Bapak Ibu mungkin lihat saya berjenggot, bukan itu. Siapa aja bisa berjenggot, siapa aja bisa berkopiah. Tapi soal ini di dalam sini. Ya, dan itulah yang dilihat Allah. Itu Suhaib. Itulah yang dilihat Allah. Tapi Satu lagi, hadirin jamaah Allah, Mister Anonymous. Ini keren banget ini orang, luar biasa. Jadi ketika sebelum perang Khaybar di Madinah, memang ada seorang Arab Badui yang sudah ikut Rasulullah dari Mekah. Beliau ini alumni perang Badar, alumni perang Uhud juga. Tapi nggak dikenal sama sekali. Low profile banget orangnya. Ya. Nggak, mungkin kalau sekarang tuh nggak punya akun IG, nggak punya Facebook gitu ya. Nggak, sama sekali nggak terkenal. Low profile banget. Sampai namanya aja di hadis-hadis itu nggak ada. Orang nggak tahu nama beliau siapa. Tapi beliau itu punya kisah yang luar biasa. Begitu dibagikan ghanimah, sudah selesai Rasulullah membagikan ghanimah dari beberapa perang itu dibagikan ghanimah. Termasuk beliau dapat yang cukup banyak ghanimah.
Ya. Diantarin lah ghanimah ke rumahnya beliau ini, si Anonimus ini, radhiyallahu anhu ini. Ya. Diantarin ke rumah beliau. Itu diantarin, ini ghanimah dari Dan Rasulullah. temennya lagi main. Ghanimah. Ya udah sana main, tapi jangan berisik. Oke, udah pergi. Rupanya gak berselang lama dia bawa lagi ghanimahnya ketemu Rasulullah. Ada Rasulullah dia datang, ya Rasulullah. Kami bawa ghanimah nih, ghanimahnya Bapak Ibu sebentar ya. Saya pernah ada namanya Dr. Umar Kapra, itu ahli ekonomi Islam. Beliau itu pernah menghitung-hitung, ya kira-kira ini enak dihitung karena di zaman Rasulullah pakai emas, Pak. Jadi kursnya ke sekarang kan nggak jauh beda. Ya. Kalau sekarang kan kita pakai dolar ya kan. Minggu depan udah beda lagi. Ya, besok udah beda, tahun dulu nggak. Jadi enak dihitung. Nah, Dr. Umar Capra itu pernah menghitung. Ghanimah Rasulullah itu kalau dihitung itu nilainya bisa ratusan miliar, Pak. Gitu. Dan yang dibagikan kepada para sahabat itu kira-kira ini untuk memudahkan gambaran kita ya. Satu orang itu di atas 1,5 miliar lah. Kalau buat kita ghanimah itu. Nah, jadi sahabat Anonimus ini bawa duit 1,5 miliar hadiah yang diberikan Rasul dan itu halal buat beliau ini. Dia bawa ke depan Rasul. Dengan hormat dia mau ketemu Rasulullah. Muhammad. Saya sudah berjanji sejak saya ikut engkau masuk Islam, ikut berperang mendampingi engkau, bukan ini yang saya cari. Gini Pak, saya tuh ini kadang-kadang kalau baca ini tuh logika kita tuh nabrak-nabrak gitu ya. Gimana mungkin ada seorang office boy, ya, kalau mohon maaf ya, office boy zaman kita sekarang lah ya. Kalau ngelapin mobil aja itu langsung minta ngarep duit. Ya. Beliin ngarep duit. Duit. Ya. Jadi kalau tadi Suhaib bin Sinan orang paling kaya, ini orang miskin, low profile. Tapi bisa mengembalikan uang 1,5 miliar yang sebetulnya halal gitu. Beliau bilang ini, ya Rasulullah, saya ikut engkau bukan untuk ini. Oh, lalu untuk apa kata Rasulullah? Saya ikut engkau agar panah tertancap di sini saya. Dia bilang begitu. Dia tunjuk leher agar panah tertancap di sini saya dan saya dalam keadaan iman kepada Allah, membela agama Allah. Kemudian saya mendapatkan surga dan berjumpa dengan Allah. Dia bilang begitu, Pak. Ini di tengah para sahabat nih. Di tengah para sahabat. Perhatikan jawaban Rasulullah. Kalau kamu jujur terhadap perkataanmu, Allah yang menjadi saksi dan engkau akan mendapatkan apa yang kau nantikan. Gila ya. Terima kasih ya Rasulullah. Balikin lagi di sana. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terjadi perang Khaybar. Selesai perang, para syuhada dibawa ke depan Rasulullah. Ada satu orang syahid yang panahnya persis tertancap di sini, di tempat dia tunjuk tadi. Kata Rasulullah tersenyum deh. Rasulullah tersenyum. Rasul katakan, ini orang yang waktu itu ya, kepada para sahabat. Sambil tersenyum. Kata para sahabat, maaf. Perhatikan Pak, jangan dikapalin, pakai jubah saya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari di Google, cari sahabat yang dikafani dengan jubah Rasulullah. Anonimus. Hadirin jamaah rahimahullah. Kalimat yang luar biasa dari Anonimus ini, Mr. Anonimus ini adalah ya Rasulullah, saya berhijrah bukan untuk duit ini, tapi supaya panah tertancap di sini saya, dan saya dalam keadaan iman kepada Allah. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi dari sini kita ngaca jauh banget masih kayak kita ya Pak ya. Ya? Jauh banget. Banyakan modusnya gitu tuh. Ya, modus. Kelihatannya doang untuk Allah padahal untuk kita.
Kelihatannya doang untuk keridhaan Allah, padahal untuk nama baik kita. Ya, kelihatannya doang menuntut ilmu demi Allah, padahal supaya kita terkenal, supaya kita tahu bisa debat dan lain-lain. Nah, itu semua ada di situ. Ya. Nah, hadirin jamaah rahimahullah. Saya percepat saja Bapak Ibu ya. Saya percepat aja. Bagaimana caranya? Saya mau kasih kado untuk tahun baru ini. Ya, kado untuk tahun baru ini. Jadi kado dari saya untuk kita amalkan di 1441 Hijriah ini agar kita menjadi muslim yang sesungguhnya. Hijrah lillah. Untuk Allah. Kalau sekali waktu terkontaminasi, balik lagi. Sekali waktu terpleset, balik lagi. Sekali waktu lupa, ingat lagi. Kita manusia. Untuk Allah. Hadirin jamaah Allah. Kita buka Quran surat ke-57 Al-Hadid. Ayat ke-20. Quran surat Al-Hadid surat 27 ayat ke-20. Ya, 57 ayat ke-20. Jadi jujurnya kita kepada Allah, ya, seperti Suhaib ataupun Mr. Anonymous sahabat tadi itulah yang akan menghilangkan rasa sedih dan rasa takut kita. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Contoh itu. Quran surat ke-57 ayat ke-20 sudah. Ya, pastinya sebelah kiri ya. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini memakai fi'il amr, perintah. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Kita tahu kaidahnya semua perintah di dalam Al-Quran itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Ketahuilah oleh kalian, artinya kalau kalian tidak ketahui salah. Itu kaidahnya. Ketahuilah oleh kalian apa? I'lamu annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia itu pertama la'ibun, permainan. Walahun, entertainment. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-banggaan di antara kalian, ya. Bangga di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba, banyak-banyakan, banyak dalam kualitas ataupun kuantitas harta dan anak keturunan. Ya, harta dan anak keturunan. Bapak Ibu perhatikan, ini rumusnya. I'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu 5. Yang pertama dia permainan. Hidup ini cuma game aja. Ya. Dan sekali waktu kita terlibat dalam suatu permainan, kita akan hanyut di situ. Yang kedua entertainment. Waduh, ini luar biasa Pak sekarang ini. Orang nggak bisa lepas dari HP sekarang. Nggak cuma anak kecil, orang-orang tua juga sudah ikut game. Ada namanya game of Clash of Clans. Wah, kayak Ustaz tahu banget tuh ya. Ada Winning Eleven, ada lagi FIFA Football, game, entertainment, ya. Film-filmnya, musik, entertainment, itu semua kehidupan dunia, hiburan.
kehidupan dunia. Apalagi infotainment. Nah, itu juga sudah jelas-jelas. Kalau kita mantengin infotainment lah sudah. Yang nomor 2 entertainment. Yang ketiga hiasan. Ya, perhiasan. Makanya setiap tahun keluar kendaraan baru dan ada show-nya tuh. Saya kebetulan mengajar juga rutin setiap bulan di Masjid PRJ Kemayoran, J Expo itu Masjid Al-Taqwa. Rutin saya mengajar di situ sudah hampir 2 tahun lebih lah. Saya dekat sama manajer J Expo. Wah, beliau kalau cerita, Ustaz tahu nggak penyelenggaraan Expo apa yang paling sukses selama setahun itu, dan selalu ada, sampai bisa ngatur jadwal sama kita. Itu Indonesia Motor Show, Indonesia International Motor Show, IIMS, dan duitnya paling banyak, transaksinya paling besar. Mobil-mobil yang harganya gila itu dibeli oleh orang Indonesia. Dahsyat. Dia namanya Pak Hari, dia bilang, dahsyat Ustaz, jangan kira kita nih orang Indonesia di pelarat. Enggak. Itu mobil-mobil harga di atas 10 miliar lah kayak kacang goreng itu. Bahkan mobil yang cuma ada 5 di dunia dibawa ke sini laku. Itu IIMS, Indonesia International Motor Show. Itu yang paling laku acaranya. Itu hiasan. Bangga tuh kita kalau naik mobil yang baru, sepeda aja rasanya langsung juga titik. Kalau saya ini bukan berarti apa namanya nyindir yang baru beli mobil loh, bukan. Makanya ajak dong naik sekali-kali ya. Enggak. Ini orang, ada orang begitu, bisa ada di tempat lain gitu. Tapi hiasan, memang dunia itu hiasan. Dan itulah dunia. Tapi kalau kita larut di situ, kita nggak dapat apa-apa karena itu dunia. Yang keempat, bangga. Tafakhur bainakum. Bangga tuh banyak, Pak. Title kita tuh bikin bangga. Ya. Saya sering cerita ke orang-orang susahnya jadi ustadz. Ya. Jadi ustadz tuh susah, Bu. Ya. Jadi ustadz tuh susah, Pak. Kalau kita dipanggil ustadz, apalagi kalau kayak tadi tuh Ustadz Bul Al-Mukarram lah, inilah ditambahin itu tuh ngejaganya di sini susah loh. Susah. Kenapa? Begitu ser dikit. Ayo ganteng kayak kul. Lewat semua. Iya, serius. Ayo Dek, dikit. gini. Sopi. Habis. Gak gampang. Itu bangga, title. Ada lagi title lulusan luar negeri. Waduh, alhamdulillah Pak, anak yang bungsu diterima di Amerika, ya kan? Ya. Cuma Allah yang tahu isi dalam hatinya tuh. Ya. Kalau ser, Kalau pulang. Kalau pulang. Nanti bentar lagi. Kamu kalau main kayak gitu nggak mau lah. yang kelima, berlomba berbanyak-banyakan harta dan anak keturunan. Dia kasih tahu temannya tuh jangan basic ada orang haji gitu. Harta, ya nggak tahu lah. Nggak ada cukup ya. Dibanting. Gitu. Kemarin baru kejadian Dibanting. istri membakar, Sama dia yang itu. membunuh suami, anak dan anak tirinya, terus Udah sini dibakar. aja sama Abi itu negeri lain. Rupanya ujung-ujungnya motifnya Nah, apa? dia pengen main sendiri juga. Utang. Beda sini. Konon sampai 10 miliar utangnya. Pengen sendiri mainnya ada. Utang 10 miliar, Main-main. dia maksa minta jual rumah yang dia tempatin, rumah suaminya. Ya. Ini rupanya istri kedua. Maksudnya sudah cerai tapi ini istri yang kedua. Si suami punya anak dari istri sebelumnya, si istri juga punya anak dari suami sebelumnya, menikah sama-sama bawa anak. Minta mau dijual rumah itu. Anak dari suaminya ini yang ikut dibakar itu nggak setuju. Gitu. Akhirnya disewa bekas pembantunya, dibunuh, pembunuhan itu terjadi di rumahnya, kemudian dibawa ke Sukabumi, Cidahu sana,
dibakar. Ya, dibakar. Dia pikir kalau dibakar selesai, rupanya plat nomornya ketinggalan, nggak dicopot dulu. Akhirnya di situ ketahuan. Sekarang ditangkap. Utang 10 miliar. Dari mana itu semua? Utang 10 miliar. Berbanyak-banyakan harta. Ada pepatah mengatakan Allah mencukupi kebutuhan hidup kita, tapi tidak mencukupi gaya hidup kita. Kebutuhan hidup kita pasti cukup lah. Nggak mungkin kita lapar sehari itu. Nggak mungkin. Tapi kan yang kurang gaya hidup. Betul nggak? Kayak gitu. Akhirnya utang sini, utang sana, utang sini, utang sini. Rentenir datang. Debt collector datang. Debt collector dari bank ini, dari bank itu, dari yang ini, dari yang itu. Pusing. Ya, akhirnya sampai begitu. Banyak-banyakan harta dan anak keturunan. Makanya saya setuju dengan gerakan anti riba, ya, bebaskan hutang. Jangan hutang kalau nggak perlu. Kalau ada hutang kita selesaikan semuanya. Ya, niatkan untuk selesai dan jangan pernah lagi kembali kepada riba. Nah, riba itu melilit, ya, membuat kita susah tidur, ya, susah tidur sulit. Hadirin jamaah rahimakumullah, hijrah kita adalah berpindah dari senang terhadap iman ini, seperti yang Suhaib contohkan dan Anak Ibu contohkan, senang terhadap iman ini menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bintang berapa itu? Dan ini perkara yang sulit, gak gampang, ya. Gak gampang. Saya dulu sampai sekarang ya, saya tuh suka banget nonton pertandingan sepak bola. Saya suka banget. Dulu sebelum ya belajar Islam, sebelum betul-betul belajar Islam, saya nggak pernah ketinggalan pertandingan Barcelona. Cuma ketinggalan saya. Saya tahu tuh ininya pemain-pemainnya kalau diganti Sergio Busquets itu saya di tengah diganti misalkan oleh siapa, saya tahu nanti kualitas penyerangannya gimana. Ya, mulai dulu ada Erik Abidal di sebelah kiri, sampai kemudian Erik Abidalnya pensiun karena gagal ginjal dan lain-lain, saya tahu semua. Begitu juga Liga Inggris, saya suka banget Liga Inggris dulu. Tapi kita belajar kalau dia mengkonsumsi, kalau sudah dipertentangkan dengan ini, kita harus bisa mengalahkan dia, karena itu bagian dari dunia entertainment. Biasanya buat orang laki-laki, buat orang perempuan beda lagi. Entertainment apa? Saya ya, sukanya ini, suka. Tapi kalau sudah bertentangan dengan Allah, sudah. Makanya dari sinilah lahir rumus yang mau saya sampaikan, menjadi kado malam ini ya. Rumus. Ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa saya hapus ya. Kita jelaskan rumusnya 15 menit terakhir insyaallah. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah cinta segitiga. Ya. Cinta segitiga. Jadi rupanya hijrah isinya Al-Quran seluruhnya itu agar kita mempunyai cinta segitiga. Cinta segitiga. Baik ya, kita tutup sampai di sini. Apa cinta segitiga itu apa ya? Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah, ini segitiganya, ya. Di sini ada kita, gitu ya. Kita ada kita.
Ini saya pakai tinta biru biar kelihatan sebelahnya. Ini ada kita dan perjalanan hidup kita. Di sini ada apapun yang kita cintai dari 5 ini, ya. Ini yang tahu cuma kita. Ini cinta kita. Umpamanya kita cinta kepada anak, tadi ibu yang kanker kelainan darah tadi, cintanya kepada anak membuat dia sangat sedih, tidak bisa menghilangkan sedihnya. Atau cinta kita terhadap entertainment yang kita suka, atau cinta kita terhadap apapun lah ada di sini. Nah, Gitu ya. Dan di sini ada Allah Subhanahu wa taala. Cinta segitiga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rupanya hidup kita ini harus segitiga. Harus segitiga. Begitu nggak segitiga, nggak balance hidup kita. Kelamaan nggak balance, sakit fisik kita. Dari hati ke fisik. Akhirnya menderita segala macam. Pasti ada yang nggak balance. Tapi kalau segitiga selalu balance. Bagaimana rumus ini berjalan? Yang pertama, apapun yang kita inginkan dari sini, dari cinta kita itu tadi, ya, kita nggak boleh sekali-kali langsung ke sana, nggak boleh. Begitu kita langsung ke sana, tamat riwayatnya. Itu kalau Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang, Allah kasih. Allah buka nih, kasih banyak mengalir terus tanpa kita sadar. Buka Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-43. Quran surat Al-An'am ayat ke-43. Perhatikan skenario Allah kalau Allah sayang kepada kita dan kalau Allah nggak sayang kepada kita. 43. 44 aja, 44 sampai 45. Maksudnya paling bawah sebelah lembar sebelah kiri. Perhatikan kalimatnya, sudah buka semua itu? Perhatikan kalimatnya ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti ajabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. 44 di lembar sebelah sini, 45 nya di atas. Pak, saya ulangi. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan nasu ma zukiru bihi, apa yang kami perintahkan untuk mereka ingat. Jadi ketika mereka melupakan ini, langsung potong kompas dari sini ke sini. Ya. Kalau nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu segala sesuatu. Hati-hati. Orang mau dapat rumah susah, dia gampang. Orang mau ganti mobil susah, dia gampang. Hati-hati loh. Orang mendapatkan posisi terhormat susah, dia mah gampang. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Kalau nggak melewati sini, celaka. Kata Allah, kalau masuk kiri, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Perhatikan. Hatta iza farihu bima utu, sampai ketika mereka sedang senang-senangnya terhadap apa yang diberikan itu, akhaznahum baghtatan, kami ambil seketika, kami cabut seketika. Fa iza hum mublisun, seketika itu dia menjadi orang yang putus asa. Dan keputusasaan itu tidak akan pernah bisa kembali lagi normal dan seperti. Fakuti adzabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kita langsung potong kompas dari sini ke sini. Saya suka kok, itu hasil saya kok, ini kerja keras kita kok, ini karena kita susun strategi yang paling bagus kok, ini karena pendekatan kita hebat kok, ini karena jelas. Hati-hati. Kalau Allah sayang, gak akan Allah kasih. Maka ada yang tanya ke saya, Ustaz, kenapa ya saya tuh kalau usaha gagal terus? Pak, Allah sayang loh sama Bapak. Kalau gak sayang, jangan-jangan Allah bukan. Kami lupa. Akhazna
sekian lama, nanti sudah tua Allah ambil. Kalau tahu jatuh, faizahum mublisun. Anaknya lah kecanduan narkoba, istrinya lah kabur sama orang, ininya lah, itunya lah, ditipu lah sama adik iparnya, dikhianati lah sama rekan bisnis dan lain sebagainya. Banyak cara Allah. Ya, kalau langsung masuk kirubi, banyak cara Allah mempermalukan kita. Kalau caranya potong kompas harus itu. Tapi kalau caranya pakai segitiga dari Allah tadi. Rumusnya ke sini, Pak. Ke Allah dulu. Ke Allah itu bukan hanya meminta, tapi memantaskan dan mencocokkan. Allah ridho nggak nih? Cara saya nih. Ini sesuai nggak dengan perintah Allah nih? Jalan yang saya lakukan nih. Ini nih ada nggak tuntunan dari Allah nih yang saya lakukan nih? Bisa kita cepat bisa sini. Tapi nggak pakai caranya yang Allah ajarkan. Jangan. Awas. Nanti diambil oleh Allah sekonyong-konyong. Kita jadi putus asa dan kita nggak bisa balik lagi. Selesai hidup kita. Nggak cuma kita, anak keturunan kita juga. Berapa banyak orang, Pak, ya, yang sakit tadi adverse childhood experiences itu karena orang tuanya mengalami penyakit berat. Jadi di masa hidup anak melihat orang tuanya mengalami penyakit berat itu adalah trauma. Dan itu nanti kepada anaknya lagi. Masih ingat cerita Ibu Hanif Korea, ibu-ibu ya, yang saya ceritakan di Bandung itu, membunuh 3 orang anaknya, seorang ustazah. Rumahnya materi merah semua. Mana? Nah, setelah kita ke atas, Apanya? ke Allah, Rumahnya materi merah memang mintanya kepada Allah, Api. ngantuk semua hendak Allah, bagaimana caranya Allah. Dan ingat, Pak, Allah tuh nggak mau kita miskin. Salah kalau kita berpikir Allah itu pengen kita miskin. Keliru. Ya, sebentar ya. Kita buka Quran surat ke-7. Surat Al-A'raf ayat ke-30 37. Sorry. 32. Surat Al-A'raf ayat 32. Posisinya sebelah kanan, 2 ayat paling atas. 32. Perhatikan kalimat Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Allah nanya, siapa yang mengharamkan? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan dunia? Tidak ada. Kita boleh pakai, kita boleh suka, dan thayyibati minar rizq, dan kebaikan saripati dari rezeki itu pilih kaum muslimin. Bahkan khalisatan yaumil qiyamah, wabil khusus lagi nanti di hari kiamat. Kalau di dunia masih bisa. Orang kalau beli mobil harga 2 miliar, yang orang Islam, yang orang Muslim, yang takwa pada Allah bisa, yang orang korupsi juga bisa. Gitu. Tapi nanti di hari kiamat nggak bisa. Khalisatan yaumil qiyamah. Jadi Allah tidak pernah melarang kita untuk miskin. Salah. Bahkan Allah mengencourage kita untuk mengutilisasi Al-Quran itu agar thayyibati minar rizq itu ada di kaum muslimin. Tahun 2005 saya pernah diundang ceramah di Melbourne University di Australia. Banyak yang hadir, ada 5 orang pembicaranya. Salah satunya saya. Temanya, apakah agama itu ada andilnya dalam kehidupan sosial? Setelah pembicara nomor 1, saya pembicara keempat. Begitu tiba giliran saya bacakan satu ayat Al-Quran. Quran surat kedua ayat 282. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Setelah saya bacakan, saya bilang begini, ladies and gentlemen, this is the longest ayat in our book.
Ini ayat terpanjang dalam kitab kami. And it teach us about accounting. Dan dia mengajarkan tentang accounting. Pencatatan. Waduh, selesai acara, singkat cerita itu selesai acara. Yang 4 orang nggak didatengin orang. Saya dikerubutin banyak orang. Dan itu orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang agnostik. Pertanyaan mereka, is it really from the Quran? Iya, dari Al-Quran. Ini 12 ayat terpanjang tentang accounting. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wa liyaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wa liyumlil alladhi 'alayhi al-haqqu wa liyattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan dan seterusnya. 1 halaman penuh kalau pakai bahasa yang Usmani itu bicara tentang accounting. Jadi kan kita salah kaprah kalau itu dalam Al-Quran. Nah, hadirin jamaah rahimahullah, ke atas dulu, ikut caranya Allah. Otomatis kita harus belajar di situ, harus mengupas Al-Quran, harus tadabbur Al-Quran. Itu sebabnya Allah bertanya dengan heran, Quran surat keempat, ayat 82. Pertanyaan Allah heran di situ. Dari sini saya kalau ditanya orang, Ustaz, kajian Ustaz ini apa namanya? Saya bilang ini bukan tafsir. Karena tafsir itu harus mengambil kitab para mufassir. Kitabnya ini, kita buka. Ini bukan tafsir. Namanya apa, Ustaz? Ini namanya tadabbur. Dari mana? Quran surat kedua, surat keempat ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ini buat adik-adik yang sedang menghafal Al-Quran. Al-Quran setelah dihafal, tadabburi Al-Quran. Tadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena kata ikhtilaf di situ itu diartikan oleh para mufassir, para ulama bahwa mentadabburi Al-Quran itu dengan mengambil satu ayat Al-Quran, umpama ayat ini, maka kita cari ke belakang sampai Quran surat ke-1 ayat ke-1, dan kita cari ke belakang sampai Quran surat ke-114 ayat terakhir. Maka kita akan mendapati nanti di situ jawabannya. Itu tadabbur. Apa yang tadabbur Al-Quran? Ini cara kita ke sini. Nanti Allah berikan apa yang kita cintai dengan cara yang bermanfaat, dengan cara yang elegan, enak, dan yang lebih hebat lagi adalah dengan cara yang pas-pasan. Pas-pasan itu luar biasa. Waduh, itu luar biasa. Pas kita pengen, Allah kasih. Itu rasanya gembira, senangnya minta ampun, Pak. Coba, pernah nggak? Wih, kok pengen banget ya makan nasi goreng. Pengen banget. Tahu-tahu ada yang nganterin nasi goreng. Waduh, itu rasanya. Sanggup beli nasi goreng berapa sih? 20.000, 50.000, 100.000 sanggup gitu. Tapi pas-pasan itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli pas-pasan itu. Gitu. Nggak bisa dibeli. Sebaliknya, perhatikan hidup kita. Kalau kita lagi pengen banget apa rasanya berharap, tahu-tahu jauh, maka jangan-jangan kita juga jauh dari sini. Kok susah banget ya? Pengen ini aja kok susah banget. Pengen itu aja kok susah banget. Ya, pas-pasan, rumus pas-pasan. Oke, yang kedua terakhir, udah malam juga ya. Terus kan Bu? Oh iya, malam minggu kata Pak Ustaz saya Bu. Yang kedua, tadi nggak boleh kita langsung ke sini, nggak boleh, ya, nggak boleh langsung ke sini. Yang kedua, untuk bisa sampai dengan hakiki ke sini, perhatikan Bu. Untuk sampai hakiki ke sini, maka kita harus lewat sini.
akan sampai ke sini. Dan nanti akan sampai kepada kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, perhatikan, semua ibadah di dalam Islam kecuali membunuh dengan sengaja. Semua ibadah di dalam Islam itu kafarohnya atau hukumnya kalau melanggar itu selalu ada hukum atau ada denda gitu ya, yang itu kepada manusia. Coba perhatikan. Ya. Puasa ada fidyah. Ada fidyah. Kalau orang berhaji, la taqtulus sayda wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaohu wa man qatalahu minkum muta'ammidan fanisfu ma Quran surat ke-6, surat ke-5, surat Al-Maidah. Bukan, jangan sampai salah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-95. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan nar yahkum bi zaw'an minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratun ta'amu miskin. Memberi makan fakir miskin. Silakan fakir miskin. Begitu juga kalau kita nggak bisa tahallul setelah haji dan umroh, ada nusuk. Nusuk itu mau menyembelih hewan kurban dibagikan. Betul. Dibagikan. Jadi perhatikan isyarat Allah, isyarat Al-Quran. Artinya kalau kita ingin mendekati Allah, dekati makhluk Allah di sini, yang ada di sekitar kita. Mereka itulah kunci kita mendekati Allah. Ya. Kunci kita mendekati Allah. Lewat sedekahnya kita, lewat kasih sayangnya kita. Maka satu-satu hadis Nabi SAW, khairukum khairuhu li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian paling baik. Quran surat kedua ayat 215. Ini kita sering salah kata. 2:215. Perhatikan kalimatnya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepada engkau, apa yang diinfakkan? Bagaimana infak itu? Perhatikan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul, katakan. Qul ma anfaqtum min khair, infak dari harta yang paling baik, yang paling keren, yang paling bagus, yang paling tinggi, urutannya begini. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin